selamat siang. Terima kasih untuk semuanya. Jadi pada siang ini kita lagi ngobrol-ngobrol santai ini sama Ataka, ya. Ataka, teman yang sebelumnya ada di London, sekarang sudah kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan program PhD dan kemudian juga program postdoc. Mungkin silakan Mas Ataka cerita sedikit tentang dirinya, ya. Mungkin akan lebih pas. Silakan. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ataka. Saya kebetulan kawan dari Bang Denny di London dulu. Jadi saya dulu memulai studi di London tahun 2015, itu di program doktoral di King's College London di bidang robotika. Alhamdulillah dapat beasiswa Presiden Republik Indonesia waktu itu, BPRI, dari LPDP. Kemudian menyelesaikan studi dari King's College London tahun 2019 kemarin, lalu lanjut mengambil postdoktoral di Queen Mary University of London sampai April 2020 kemarin. Sampai April 2020 ya? Wah, mantap. Ya. Nggak ada rencana memperpanjang ini postdoc-nya di sini? Nggak suka lagi sama London? Kayaknya sudah enggak, Bang, kalau di London. Kalau di tempat lain, ya. Oh, ada rencana ke tempat lain ya? Ya, moga-moga lah nanti dimanapun itu, ya. Amin. Nah, saya lihat ini Ataka kan bergerak dalam bidang robotik ya? Ya, betul. Robotik. Nah, kalau kita mendengarkan robotik ini kan seolah-olah kita kebayang itu sama Robocop, sama yang lain-lain, kan gitu ya? Transformer. Film lah, Transformer, kira-kira seperti itu. Ya, benar. Ya. Nah, bisa nggak digambarkan kepada kita-kita ini, robotika itu seperti apa sih? Ya, sebenarnya saya kira wajar ya ketika mendengar kata robot tuh perspektif publik itu pasti kebayangnya ke sesuatu yang mereka lihat di film misalkan atau di novel, pokoknya science fiction gitu ya. Ya itu tidak salah juga. Ya, tetapi sebenarnya robot itu nggak harus sekompleks itu. Jadi sebenarnya kalau secara formalnya itu robot itu segala sesuatu yang bisa mengambil keputusan. Jadi dia bisa mengetahui sekeliling dengan menggunakan namanya sensor. Terus dengan menggunakan sensor itu dia mengambil keputusan untuk melakukan suatu action gitu. Jadi sebenarnya nggak yang ribet banget harus transformer gitu misalnya ya. Misalnya contoh yang mungkin bisa dibilang sebagai robot sederhana gitu ya, di rumah kita misalnya ada rice cooker gitu ya. Jadi dia rice cooker itu bisa mengendalikan secara otomatis berapa suhu yang cocok, tekanan yang cocok untuk memasak nasi misalnya. Sampai akhirnya ketika nasinya udah matang dia bisa berhenti sendiri. Nah, itu sebenarnya sudah ya bisa dibilang robot sederhana gitu. Jadi rice cooker itu juga sudah bisa kita kategorikan sebagai robot ya? Ya, bisa dimasukkan ke dalam kategori robot. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang kan itu misalnya di Indonesia gitu ya. Di Indonesia sekarang sudah banyak pelajaran-pelajaran robotika, apalagi anak-anak sekolah sekarang juga sudah mulai gandrung dengan robotika, ada ekstrakurikuler. Nah, itu seperti apa itu? Apa yang membedakan antara robotika di sana dengan pelajarannya Bang Ataka yang sampai PhD, malah postdoc, kira-kira seperti itu? Iya, jadi sebenarnya ini merupakan hal yang menurut saya harus diapresiasi bahwa apalagi sekarang istilahnya kan Industrial Revolution 4.0 begitu ya. Benar, ya. Jadi ya, menurut betul. saya penting sekali itu ketika generasi muda sekarang mulai tertarik dengan salah satu teknologi yang ya diprediksi bakal mewarnai gitu, teknologi revolusi industri 4.0 ini, yaitu robotika. Nah, jadi memang ketika kita melihat mulai banyaknya interest masyarakat di robotics, bahkan dari mulai anak kecil gitu ya. Sekarang di SD di sini sudah mulai ada program robotik gitu, Bang. Saya juga sempat kaget. Saya kira baru di Inggris aja gitu yang seperti itu. Jadi itu hal yang harus diapresiasi dan memang menurut saya udah sangat baik ya ketika anak-anak dikenalkan secara dini tentang ini loh, kita punya teknologi yang namanya robot dan dikenalkan tentang robot ini bisa dipakai buat apa aja seperti itu. Itu udah sangat bagus sekali. Apalagi sekarang kita sudah
apa namanya ya, punya akses terhadap informasi yang sangat luas. Jadi teman-teman yang tertarik belajar robot bisa mencari secara online resource-resource terkait untuk belajar robot secara apa namanya otodidak begitu. Jadi itu merupakan menurut saya hal yang harus diapresiasi. Nah, memang mungkin pertanyaannya tadi perbedaannya gitu ya. Ya sebenarnya sama aja. Bedanya kalau kita program robotnya lebih kompleks gitu ya. Dan aplikasinya mungkin lebih rumit. Jadi misalnya kalau saya kemarin itu sempat terlibat di proyek tentang robot bedah. Jadi robotnya dipakai untuk membedah tubuh manusia. Oh, yang ini proyek, apa namanya, yang seperti banyak tangan itu ya? Ya, seperti gurita. Gurita, ya, seperti gurita. Ya, benar. Seperti gurita. Ya, terus ada juga proyek robot di industri di Inggris. Jadi apa namanya, robot yang dipakai untuk masuk ke bawah tanah, terus dia nanti bisa menyemprot menyemprot semacam cairan untuk menutup lubang-lubang yang dikhawatirkan itu panas dari rumah itu keluar ke sana gitu, keluar ke bawah. Nah, kalau manusia yang masuk ke bawah tanah kan lumayan sulit gitu, makanya terus robotnya disuruh. Oke. Tapi secara prinsip sebenarnya sama gitu, karena kita sama-sama menggunakan teknologi robot yang dipakai untuk menyelesaikan problem tertentu. Oke, jadi artinya sama saja nama besarnya robot, tapi kompleksitas yang sekarang dipelajari oleh anak-anak sekolah, kemudian yang dipelajari oleh setingkat PhD, setingkat master, ya kompleksitasnya berbeda-beda ya, dengan fungsi juga berbeda-beda, kira-kira seperti itu ya. Fungsi juga berbeda-beda. Ya, apalagi saya pernah belajar sistem kendali juga tuh dulu waktu sarjana. Ya, saya pikir ini pelajaran paling susah itu sistem kendali. Orang-orang yang di robotika ini harus orang-orang yang kuat di matematika. Benar nggak seperti itu ya? Apakah itu benar? Agar kita jago di robotika ini, berarti kita harus jago dengan matematika. Sebenarnya mungkin ada benarnya juga, tapi mungkin tidak selalu harus begitu. Karena memang saat ini itu menurut pengamatan saya bidang robotika ini menjadi bidang yang semakin multidisiplin, Bang Daniel. Jadi kalau kita lihat itu multidisiplin karena sekarang tantangannya itu nggak bisa cuma diselesaikan oleh satu bidang saja gitu. Misalkan di bidang kendali saja. Nah, itu akan sangat sulit karena aplikasinya sudah sangat kompleks. Jadi kalau saya amati justru di robotika itu sekarang ada orang mekanik yang masuk untuk mendesain sistem mekanik yang kira-kira cocok untuk aplikasi tertentu. Kemudian ada orang tadi itu kontrol, kendali gitu ya. Elektro. Kemudian ada orang IT juga karena sekarang orang mulai menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk si robot ini gitu untuk menyelesaikan persoalan. Dan ternyata tidak cuma itu. Jadi ketika nanti sekarang kan trennya robot mulai bergerak ke lingkungan di sekeliling manusia gitu ya. Kalau dulu robot itu di pabrik sendirian, dipagerin. Sekarang sudah enggak lagi. Sekarang sudah eranya kolaborasi gitu. Nah, ketika dia masuk robot ke lingkungan masyarakat langsung ya, ke rumah langsung gitu ya. Di rumah misalkan ya, atau mungkin di pabrik tapi bekerja sama dengan pekerja pabrik. Saya pernah itu lihat itu, Mas Ataka, saya pernah lihat itu ada robot itu untuk ini bersih-bersih. Bersih-bersih betul, vacuum cleaner. Vacuum cleaner, ya vacuum cleaner. Dan juga sekarang udah ada juga, apakah itu bisa juga dikategorikan misalnya bagian dari robot itu, misalnya air conditioner, kemudian freeze itu ada kontrolnya, ada sistem ininya, informasinya ada juga. Sistem cerdasnya ya. gitu ya. Sistem cerdasnya, iya. Iya betul. Iya, jadi memang sudah semakin blend gitu ya dengan lingkungan sekitar kita. Dan itu membuat para peneliti robotik ini jadi semakin butuh insight dari bidang ilmu yang lain. Misalnya dari bidang ilmu untuk human robot interaction itu kita harus memahami bagaimana sih perilaku manusia seperti itu. Terus misalkan untuk contoh tadi misalnya untuk robot medis tentu kita butuh masukan dari orang yang ahli tentang kedokteran dan medis seperti itu. Jadi artinya tidak lagi dominasi orang kontrol ya, tidak lagi dominasi orang elektro dengan orang kontrol ya. Betul.